Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrohmah dari SD Negeri 2 Pedes, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan mempresentasikan mengerjakan tugas tentang aksi nyata modul 11, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata modul 11 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan CGP Siti Nurrohmah, pengajar praktek Ibu Asri Desir Ulfa, dan fasilitator saya Bapak Age Gige Suteja. Sebelum ke penerapan, kita akan ingat dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan, upholding, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan sesuai dengan kodrat anak bermain, sehingga permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan berpihak pada anak. Yang kelima, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sungtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Kemudian sosiokulturan, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang ketujuh, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru diibaratkan sebagai petani. Seorang petani yang menanam hanya dapat menuntun tumbuhnya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, dan membasmi hamanya. Kemudian yang kedelapan, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya sangat senang dan merubah pikiran serta perilaku saya, diantaranya yaitu bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak. Menghargai karakteristik anak. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya sangat senang dan merubah pikiran serta perilaku saya, menuntut sesuai kodrat anak dan lebih cermat melihat bakat anak, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing anak. Pembelajaran dibuat menarik sehingga motivasi siswa meningkat. Ide-ide yang muncul saat melakukan perubahan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kemudian, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan mengintegrasi permainan serta lebih mengutamakan peserta didik. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ide-ide yang muncul saat melakukan perubahan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti,
Menerapkan sistem Among yaitu menuntun, bukan menuntut. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian rangkaian kegiatan aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah persiapan dan perencanaan. Di sini saya dan kepala sekolah berkonsultasi untuk merencanakan kegiatan pembelajaran, melaporkan kegiatan yang akan saya rencanakan di kelas saya. Kemudian di sini tampak diskusi dan kolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian ice breaking di sela-sela pembelajaran. Mengemas pembelajaran yang lebih rileks dan menyenangkan. Contoh, dalam belajar saya berusaha merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam mereka, yaitu bermain. Saya memperbanyak ice breaking di sela-sela pembelajaran dan menyelipkan pembelajaran dalam permainan yang mereka lakukan. Contohnya seperti aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam arabi arabi guli 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 ram sam sam arabi arabi guli 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 ram sam sam. Nah, seperti itu. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam belajar murid-murid saya. Dalam hal ini, di awal tahun ajaran dan di awal materi, saya membuat kesepakatan kelas tentang pembelajaran yang akan dilalui. Kemudian, tidak menyamaratakan kemampuan anak. Membimbing siswa yang membutuhkan bantuan dalam memahami materi dengan cara tidak melakukan anak sama rata, karena tiap anak punya keunikan sendiri-sendiri, dengan cara berkeliling melihat proses belajar siswa di kelas dan membantu anak yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian tidak menghukum anak jika anak itu melakukan kesalahan. Tidak menghukum siswa yang melakukan kesalahan, tetapi saya mencari tahu mengapa mereka melakukan kesalahan, sehingga kita bisa ngemong murid kita agar tidak melakukan kesalahan dalam hal yang sama. Kemudian membiasakan budaya pagi dengan membaca dan menulis. Membiasakan anak-anak melakukan budaya pagi, yaitu sebelum pelajaran dimulai, anak-anak membaca apa saja yang disenangi dan melatih anak menulis cerita dengan cara memberikan contoh tulisan yang dibuat guru. Ini adalah buku cerita yang saya tulis setiap harinya, dibaca oleh ini kelas. Kemudian ini testimoni dari teman sejawat, dari Ibu Eni Wulandari, SPG. Perkenalkan, saya Ibu Eni Wulandari, teman sejawat dari Ibu Siti Nurrohmah, calon guru penggerak angkatan 9. Saya merasakan perubahan yang terjadi di kelas Bu Siti Nurrohmah. Setelah belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, kelas Bu Siti menjadi menyenangkan. Pembelajaran berpusat pada murid dan selalu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya berharap pembelajaran yang Bu Siti Nurrohmah terapkan akan diterapkan pada kelas-kelas lain, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Demikian testimoni saya untuk Bu Siti Nurrohmah setelah mempelajari modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi testimoni dari salah satu teman sejawat saya. Kemudian ini adalah testimoni dari murid saya, Mbak Niswa Yumna Nafia. Saya sangat senang belajar bersama Bu Siti Nurrohmah dan teman-teman. Kelas kami banyak perubahan, tempat duduk berubah sesuai keinginan kami semua. Di kelas selama pembelajaran pun diseling dengan SPI. Pendapat kami juga selalu diperhatikan oleh Bu Siti. Kami jadi senang dan semangat mengikuti pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Gendes, Assalamualaikum testimoni dari guru kelas 2A. Nama saya Kinararas Genis Manis, kelas 2A dari SD Negeri 2 Pedes. Sekarang ini saya merasa senang dan lebih semangat untuk belajar di sekolah. Di sekolah saya merasa tidak bosan karena Bu Siti Nurrohmah selalu baik dan cocok dengan keinginan kami belajar. Pokoknya asik belajar di kelas 2A bersama Bu Siti Nurrohmah. Kemudian ini tadi ya sudah ya, berarti demikian pemaparan aksi nyata modul 1.1 yang saya susun. Terima kasih.